Saat memungut sampah, seorang gadis kecil tanpa sengaja melihat anak laki-laki memberi roti isi daging kepada anjing. Begitu anjing itu pergi, ia langsung memungut roti itu dan memakannya lahap. Anak laki-laki itu merasa heran, kenapa ada orang yang berebut makanan dengan anjing. Saat itu juga, anak itu menyadari liontin panjang umurnya hilang, dan melihat liontin yang dimiliki gadis itu sama persis. Ia langsung menelepon ayahnya, mengatakan liontin peninggalan ibunya telah dicuri. Sang ayah langsung panik, karena itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibu anak itu yang sudah meninggal. Apapun yang terjadi liontin itu harus ditemukan. Saat itu juga pelayan keluarga memperhatikan liontin gadis itu, agar tidak dimarahi tuannya. Ia pun menuduh gadis itu mencuri liontin anak majikannya. Anak laki-laki itu langsung percaya, dan segera merebut liontin itu dari gadis kecil, sambil mengancam akan memberi pelajaran padanya. Keributan itu menarik perhatian dokter yang sedang lewat. Dokter itu langsung mengenali gadis itu sebagai anak pasiennya. Ia pun segera memanggil ibu si gadis. Begitu tahu anak laki-laki itu adalah pewaris tunggal keluarga terkaya, wanita itu langsung ketakutan, bahkan tidak berani bertanya apa-apa. Langsung berlutut dan meminta maaf. Tak disangka saat ia berlutut, anak laki-laki itu langsung pingsan. Ayahnya segera datang dan melihat anaknya tak sadarkan diri. Ia langsung menggendong anaknya dan berlari ke rumah sakit. Namun tak lama setelah itu, wanita itu juga pingsan dan jatuh ke tanah, tanpa disadari oleh siapapun. Wanita itu adalah ibu kandung dari anak laki-laki tersebut. Ternyata dulu saat melahirkan wanita itu mengalami pendarahan hebat. Keluarga harus menandatangani izin operasi total. Saat pria itu hendak menandatangani, ayahnya datang bersama orang-orangnya. Karena dulu ia dijodohkan dengan putri seorang konglomerat. Namun di hari pernikahan ia malah kabur dan menikahi wanita itu. Kini wanita itu harus dibiarkan mati, dan pria itu harus kembali menikahi gadis kaya itu. Saat perawat mendesak untuk segera tanda tangan, ayahnya langsung menggunakan kekuasaan sebagai kepala keluarga untuk menakut-nakutinya. Jika wanita itu diselamatkan, maka rumah sakit itu akan dikeluarkan dari New York. Pria itu langsung berlutut dan memohon, karena wanita itu sedang mengandung anak keluarga mereka. Ayahnya terkejut saat tahu itu anak kembar laki-laki dan perempuan. Ia pun menyuruh pengawal membawa pria itu pulang, lalu mengambil bayi laki-laki itu, dan memerintahkan perawat membuang ibu dan bayi perempuannya keluar rumah sakit, membiarkan mereka hidup atau mati sendiri, agar pria itu tidak bisa lagi mengingat mereka. Ayahnya bahkan memalsukan surat kematian dan kremasi ibu dan bayi perempuan itu. Melihat dokumen itu, pria itu sangat menyesal. Andai dulu ia tidak berselisih dengan ayahnya dan diusir dari rumah, istri dan anaknya tidak akan hidup sengsara. Sejak itu ia bertekad melindungi anak laki-lakinya, dan tidak membiarkan hidup anak itu dikendalikan. Namun takdir berkata lain. Anak laki-laki itu menderita penyakit langka. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah transfusi darah yang cocok. Sayangnya golongan darahnya sangat langka dan sama seperti wanita itu. Meski keluarganya sangat kaya, mereka tidak bisa menyediakan darah secara stabil. Ayahnya pun diam-diam menyuruh orang mencari wanita itu, berniat menjadikannya sumber darah bagi anak laki-laki. Namun percakapan itu tak sengaja didengar oleh pria itu. Begitu tahu istri dan putrinya masih hidup, ia langsung memaksa ayahnya mengaku. Namun sang ayah bersikeras menyangkal. Pria itu marah dan terus mendesak. Ayahnya geram dan ingin menghukumnya dengan hukum keluarga. Namun pria itu tidak takut, karena kekuasaan perusahaan sekarang ada di tangannya. Ayahnya tidak lagi punya kuasa mengancam, karena ayahnya tak mau memberi informasi. Pria itu memilih mencari sendiri. Setelah tahu liontin anaknya hilang, ia segera ke tempat kejadian. Melihat anak laki-lakinya pingsan, ia langsung membawanya ke rumah sakit. Tanpa menyadari wanita itu juga pingsan karena terlalu syok. Seorang dokter baik hati membawa wanita itu ke rumah sakit yang sama. Saat itu kepala keluarga juga datang ke rumah sakit. Begitu tahu anak laki-laki itu butuh transfusi tapi tak ada yang cocok, ia pun panik. Saat itu anak buah ayahnya berhasil menemukan wanita dan anak perempuannya.